Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah balik lagi di channel YouTube Delia. Dan kali ini aku akan cerita berbagi pengalaman sedikit nih sama teman-teman semua tentang perjalanan pengalaman kehidupan cinta aku. Mungkin dari sebagian dari kamu yang nonton nih, mungkin sama seperti aku sekarang lagi mencari jodoh, lagi menunggu jodoh yang datang, atau juga ada yang sama seperti aku juga pernah atau sering ngalamin kegagalan cinta dan atau juga kegagalan rumah tangga. Sebenarnya bukan suatu hal yang dibanggain ya, kegagalan rumah tangga aku kemarin. Di 2018 kemarin aku bercerai. Bukan mau aku pastinya, dan gak pernah tahu, gak pernah kepikiran dalam hidup aku akan menikah dan akan bercerai. Tapi mau dikata apa, karena memang sudah takdir dari Allah, aku waktu itu menemukan jodoh, dan umur jodohku pada saat itu hanya berumur 4 tahun. Sedih pasti, kecewa apalagi. Bukannya gak menerima kekurangan dan kesalahan pasangan. Banyak yang menganggap pengalaman atau perceraian aku kemarin itu adalah aku gak nerima kekurangannya pasangan. Banyak orang yang menganggap aku mau senengnya aja, aku gak mau susahnya. Namanya rumah tangga kan harus sama-sama senang dan sama-sama susah. Orang lain, orang di luar sana gak ada yang tahu apa aja yang aku rasain. Hanya aku sendiri yang tahu, hanya keluarga aku yang tahu, dan hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku di rumah tangga aku kemarin. Selama 2 tahun terakhir aku coba bertahan, jadi istri yang betul-betul terima kekurangan pasangan. Dari hidup yang tadinya berlebihan sampai hidup seadanya, aku betul-betul terima. Tapi karena kekecewaannya udah terlalu besar dan udah terlalu sakit banget gitu, karena pasanganku yang dulu selalu ngulang-ngulangin lagi kesalahannya. Dan pada akhirnya aku minta petunjuk sama Allah, kalau memang jalan keluarnya adalah berpisah, ya udah ya Allah, tolong ikhlaskan aku. Dan pada akhirnya aku berpisah, dan kurang lebih sudah 2 tahun aku masih sendiri sampai sekarang. Banyak yang tanya, kok belum nikah lagi sih? Kok belum kelihatan punya pasangan sih? Ya banyaklah yang pasti pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, yang pasti juga sebagian dari sahabat yang nonton juga mungkin ada sama pengalaman sama seperti apa yang aku rasain. Di umur aku sekarang ini pasti banyak yang tanya, kapan nikah lagi? Kapan ini lagi? Kapan itu lagi? Ya buat aku sekarang wajar. Kita namanya hidup, kita gak bisa menolak dan kita gak bisa mengatur orang-orang itu harus seperti apa ke kita. Dan kita gak bisa juga mengatur pikiran orang dan penilaian orang itu harus sama dengan kita. Bener gak? Itu banget yang bener-bener aku pelajarin sekarang. Jadi aku sangat menerima itu. Sangat menerima kalau orang ada yang nanya, kapan nikah lagi? Kapan dong? Yang ini aja udah pada nikah, yang ini udah pada nikah, kok kamu belum? Kalau dulu, waktu aku dulu belum menikah dulu, di umur aku 28, mungkin aku ngerasain kayak yang, aduh apa sih kok nanya-nanya kayak gitu mulu. Mungkin sahabat yang nonton juga ada yang kayak gitu. Emang kenapa sih kalau emang belum datang jodohnya terus gimana? Pasti jadi tersinggung, pasti jadi sakit hati, bener gak sih? Jadi males ketemu teman-teman atau ketemu keluarga atau ketemu saudara karena males ditanya kapan nikah. Nah, karena aku sudah melewati segitu banyaknya pelajaran dalam hidup aku, alhamdulillah sekarang aku lebih lebih sabar, lebih bisa terima. Kalau sekarang ada yang tanya kayak gitu, aku lebih yang menganggap itu sebuah doa.
Jadi sekarang aku udah gak tersinggung lagi kalau ada yang tanya kayak gitu. Karena pada akhirnya apa? Pada dulu, di saat dulu itu banyak yang tanya seperti itu, aku pada akhirnya jadi cepet-cepet nikah. Jadi buru-buru nikah karena umur. Nah, itu pengalaman aku yang jangan sampai terjadi sama teman-teman yang nonton. Karena umur jadi asal-asalan nikah. Jadi sekarang aku lebih menganggap itu semua orang-orang yang nanya itu adalah sebuah doa buat aku. Jadi aku selalu jawab sekarang, insya Allah doain aja, semoga dapat jodoh yang terbaik. Udah kayak gitu aja. Jadi nggak usah dihadapin lagi dengan marah. Aku nggak hadapin lagi dengan tersinggung. Aku nggak hadapin lagi dengan sakit hati, gitu kan? Dan yakin deh, dengan seperti itu pasti kamu bisa lebih tenang jalanin hidup kamu. Terus sekarang mikirin jodoh yang kayaknya kok gak datang-datang juga ya. Ya percaya aja, siapa sih gak pengen cepet nikah. Dan mungkin teman-teman juga pernah ngerasain kayak yang aku rasain. Kayak mikir gini, oh pengen deh kayak si A atau kayak si B, punya suami yang sempurna banget, punya anak-anak yang lucu-lucu, hidupnya kok kelihatannya bahagia banget. Apalagi sekarang banyak sosial media yang ya kelihatannya orang senang-senangnya aja kan. Teman-teman harus ingat, kalau kita terus melihat hidup orang lain itu selalu enak, kan itu hanya di sosial media aja. Mereka juga gak mungkin membagikan kesedihannya mereka. Jadi kalau kita terus-terus membandingkan hidup kita sama orang lain, itu namanya kita gak bersyukur sama hidup kita. Itu sih pelajaran aku banget. Sakit hati atau sedih pasti. Sebelum menikah aku pun juga sering banget kecewa. Dibohongin sering, diselingkuhin sering. Apa lagi ya? Ya di PHP-in juga sering. Kalau dibilang aku itu agak kurang beruntung di kehidupan cinta, ya bisa dibilang iya. Karena aku tuh orangnya terlalu percaya, terlalu setia. Ya mungkin banyak yang bilang terlalu sabar. Jadi pada akhirnya sering gagal dalam menjalin suatu hubungan. Dan itu semua benar-benar jadi pembelajaran buat aku sekarang. Sekarang di umur aku yang sekarang ini, dimana aku kemarin mengalami kegagalan rumah tangga, membuat aku jadi lebih hati-hati, buat aku jadi lebih gak mau terlalu mencintai manusia. Karena Allah juga pasti marah kalau kita udah terlalu berlebihan mencintai manusia. Allah berarti udah gak suka, karena berarti kita jauh lebih mencintai manusia dibandingkan mencintai Allah, Tuhan kita sendiri. Jadi itu satu pelajaran yang benar-benar buat aku bisa lebih move on ngejalanin hidup ini. Jadi masih jomblo, gak masalah. Jodohnya belum datang, ya udah nikmatin aja, percaya deh, dan terus berdoa. Kalau boleh berdoanya kayak gini, ya Allah, jatuh cintakanlah aku hanya pada jodohku saja. Jangan sampai hatiku jatuh lagi di orang yang salah, karena aku hanya mengharap ridhomu. Memang jodoh darimu aku jatuhkan hatiku. Insya Allah, mudah-mudahan berdoa terus. Dengan doa itu Allah akan memberikan jodoh yang betul-betul terbaik buat kita. Jadi terus semangat, nikmatin masa mencari jodoh, dan atau mungkin juga jodoh gak perlu dicari, karena insya Allah dengan doa dan ikhtiar jodoh akan datang dengan sendirinya di waktu yang tepat dan juga dengan orang yang tepat, insya Allah.
sekian dari aku kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan terus semangat berikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.